Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, video ini merupakan bagian kedua dari sesi perkuliahan yang membahas bab 3. Pada bagian sebelumnya, kita sudah mengenal yang namanya recursion, dan kita sudah membandingkan antara recursion dan looping. Pada bagian kedua dari bab 3 ini, kita akan mengenal struktur data yang namanya stack. Selain itu, kita juga akan mengenal konsep yang namanya call stack. Di sini kita akan mempelajari stack dulu. The call stack is an important concept in general programming, and it's also important to understand when using recursion. Di sini disebutkan bahwa call stack merupakan konsep yang sangat penting dalam general programming. Selain itu, call stack juga sangat penting untuk dipahami sewaktu menggunakan rekursi atau recursion. Tetapi sebelum kita mempelajari call stack, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan stack. Dan di sini terdapat ilustrasi yang sangat menarik yang akan membantu kita untuk memahami konsep stack. Suppose you are throwing a barbecue. Nah, asumsikan di sini kita sedang mengadakan pesta barbecue. Lalu pada poin berikutnya, you keep a to-do list for the barbecue in the form of a stack of sticky notes. Di sini kita memiliki sebuah to-do list yang akan berisi daftar pesanan dari barbecue kita. Nah, to-do list yang kita miliki ini berbentuk semacam tumpukan dari sejumlah sticky notes. Jadi terdapat tumpukan sticky notes di mana setiap lembarnya ini akan berisi daftar pesanan. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. The stack of sticky notes is simple. When you insert an item, it gets added to the top of the list. When you read an item, you only read the topmost item, and it's taken off the list. So your to-do list has only two actions, push which is insert, and pop which is remove and read. Di sini disebutkan bahwa mekanisme kerja dari tumpukan sticky notes ini bisa terbilang sederhana. Ketika kita menambahkan item baru pada tumpukan, maka item baru tersebut akan kita tambahkan pada bagian atas dari listnya. Lalu berikutnya, ketika kita ingin membaca item, maka yang kita lakukan adalah kita akan membaca item yang posisinya paling atas. Dan sewaktu kita membaca, berarti item tersebut akan kita keluarkan dari list. Jadi pada dasarnya di sini hanya terdapat dua aksi atau dua action. Aksi yang pertama dikenal dengan istilah push, di mana kita menambahkan item baru pada bagian atas dari tumpukan kita. Lalu aksi yang kedua adalah pop, di mana kita akan mengambil atau mengeluarkan item paling atas dari tumpukan kita untuk dibaca. Nah, ini lebih kurang ilustrasinya. Push yang berarti add a new item to the top. Atau dengan kata lain, push berarti menambahkan item baru pada bagian paling atas. Lalu aksi yang kedua adalah pop. Remove the topmost item and read it. Atau dengan kata lain, pop berarti mengambil bagian paling atas dari item kita dan membacanya. Nah, ini merupakan dua operasi yang sangat penting dari struktur data yang namanya stack. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Let's see the to-do list in action. This data structure is called a stack. The stack is a simple data structure. You have been using a stack this whole time without realizing it. Nah, di sini kita akan coba lihat ya bagaimana to-do list ini bekerja. Dan struktur data dari to-do list yang kita bentuk ini yang dikenal dengan istilah stack. Dan kita sudah menerapkannya sewaktu kita menggunakan to-do list untuk menangani pemesanan barbecue. Di sini ada dua operasi penting ya. Operasi yang pertama adalah pop ya. Pop ini berarti kita mengeluarkan item paling atas dari tumpukan kita. Dan operasi yang kedua adalah push, di mana kita menambahkan item baru pada bagian paling atas dari tumpukan kita. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada bagian ini kita akan mempelajari yang namanya call stack.
Your computer uses a stack internally called the call stack. Let's see it in action. Here's a simple function. Nah, ternyata komputer kita secara internal, dia juga menggunakan stack. Ini dikenal dengan istilah call stack. Di sini kita akan simak bagaimana call stack itu bekerja. Di sini kita memiliki sebuah fungsi sederhana, nama fungsinya adalah greet, di mana fungsi greet ini akan menerima sebuah parameter, yaitu parameter name, dan ini merupakan badan ataupun isi dari fungsi greet. Fungsi greet pertama-tama akan mencetak tulisan hello, lalu diikuti dengan name. Lalu berikutnya fungsi greet akan memanggil sebuah fungsi lain dengan nama greet2 dan menyertakan parameter name. Definisi dari fungsi greet2 bisa kita lihat di sini. Greet2 dia akan menerima parameter name, yang dilakukan oleh greet2 adalah dia akan mencetak tulisan how are you lalu diikuti dengan name. Dan ini merupakan satu-satunya statement yang dikerjakan oleh fungsi greet2. Atau dengan kata lain, setelah melakukan print how are you name, lalu fungsi greet2 ini akan berakhir. Berikutnya kita akan lanjut ya ke fungsi greet-nya. Tahapan berikutnya setelah memanggil fungsi greet2 adalah dia akan mencetak tulisan getting ready to say bye. Lalu berikutnya akan memanggil sebuah fungsi lain dengan nama bye. Dan ini merupakan definisi dari fungsi bye. Dan kalau kita lihat di sini, fungsi bye ini akan mencetak tulisan okay bye. Dan ini juga merupakan satu-satunya statement yang dikerjakan oleh fungsi bye ini. Lalu berikutnya akan kembali ke fungsi greet. Setelah fungsi bye-nya selesai dipanggil, maka fungsi greet ini juga akan berakhir. Kita lihat ya di poin yang ini. This function greets you and then calls two other functions. Here are those two functions. Di sini disebutkan bahwa fungsi greet ini akan melakukan greeting ya, atau memberi salam, lalu berikutnya dilanjutkan dengan pemanggilan dua buah fungsi yang lain, yaitu fungsi greet2 dan fungsi bye. Kita coba scroll down ya di sini. Nah, lalu di sini fungsi greet ini akan kita panggil dengan menyertakan Maggie sebagai parameternya. Dan setelah kita eksekusi, maka ini adalah hasilnya. Hello Maggie, how are you Maggie, getting ready to say bye, lalu okay bye. Nah, di sini saya minta kalian untuk pause terlebih dahulu videonya, dan coba pahami dengan seksama bagaimana pemanggilan fungsi greet dengan parameter Maggie ini bekerja, sehingga menghasilkan output seperti ini. Setelah kalian benar-benar memahaminya, kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Let's walk through what happens when you call a function. Suppose you call greet Maggie. First, your computer allocate a box of memory for that function call. Nah, kita akan cermati lebih detail di sini apa yang terjadi sewaktu kita memanggil fungsi greet dengan melewatkan parameter Maggie. Di sini pertama-tama komputer akan mengalokasikan sebuah box of memory yang akan digunakan untuk melakukan pemanggilan fungsi tadi, atau biasa dikenal dengan istilah function call. Nah, ini merupakan blok memorinya. Now let's use the memory. The variable name is set to Maggie. That needs to be saved in memory. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana blok memori ini digunakan. Di sini terjadi pemanggilan fungsi dengan nama greet, maka nama fungsinya juga perlu kita catat dalam memori. Lalu selanjutnya, fungsi greet ini akan menerima parameter dengan nilai Maggie. Dan parameter Maggie ini akan ditampung ke dalam variable name. Oleh karenanya, pada box memori ini akan dialokasikan variable name dengan nilai Maggie. Kita scroll down ya di sini. Every time you make a function call, your computer saves the value for all the variables for that call in memory like this. Nah, di sini kita scroll up sedikit ya. Setiap kali kita melakukan function call atau pemanggilan function, maka komputer akan melakukan penyimpanan nilai dari semua variabel yang digunakan dalam pemanggilan function tersebut ke dalam memori. Lebih kurang penggambarannya seperti ini. Next, you print hello Maggie. Then you call greet2 Maggie. Again, your computer allocates a box of memory for this function call. Nah, berikutnya akan dilakukan proses pencetakan hello Maggie. Lalu selanjutnya akan dilakukan pemanggilan function kedua, yaitu greet2 dengan parameter Maggie. Nah, di sini kembali komputer kita akan mengalokasikan sebuah box memory atau box of memory yang digunakan untuk menangani pemanggilan function ini, atau digunakan untuk menangani function call ini. Bisa kita lihat di sini ya, terdapat box kedua yang ditumpuk di atas box yang pertama. Nah, pada box kedua ini, nama functionnya adalah greet2,
Lalu variabel yang disimpan adalah variabel name, dan nilainya adalah Maggie. Your computer is using a stack for these boxes. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, komputer kita ini menggunakan mekanisme stack untuk menangani pemanggilan fungsi. Dan ini yang dikenal dengan istilah call stack. Kita coba scroll down lagi ya di sini. Nah, pada call stack, function pada tumpukan paling atas, ini merupakan function yang sedang berjalan saat ini. The second box is added on the top of the first one. You print how are you, Maggie. Kalau kita lihat di sini terdapat box kedua yang ditumpuk di atas box yang pertama. Dan box kedua ini merepresentasikan fungsi greet 2. Di mana fungsi greet 2 ini akan mencetak how are you, Maggie. Lalu berikutnya, then you return from function call. When this happen, the box on top of the stack gets pop off. Nah, ketika fungsi greet 2-nya berakhir, maka fungsi greet 2 ini akan dikeluarkan dari stack kita. Kita scroll down lagi di sini. Now, the topmost box on the stack is for the greet function, which means you return back to the greet function. Nah, setelah greet 2-nya kita pop, maka bagian teratas dari call stack kita adalah kembali ke fungsi greet. When you call the greet2 function, the greet function was partially completed. Sewaktu kita memanggil fungsi greet2 atau sewaktu blok dari greet2-nya ditumpuk di atas greet, maka fungsi greet akan dihentikan sementara. Atau dengan kata lain, fungsi greet ini bisa disebut partially completed atau terselesaikan sebagian. When you call a function from another function, the calling function is paused in a partially completed state. Di sini kembali ditekankan ya, ketika kita memanggil suatu fungsi dari fungsi yang lain, maka fungsi pemanggil tersebut akan di-pause atau akan dihentikan sementara, sehingga statusnya adalah partially completed, atau selesai sebagian. Kita coba scroll down lagi di sini. All the values of the variable for that function are still stored in memory, di mana semua nilai dari variabel pada fungsi pemanggil tersebut masih akan tersimpan di memori. Dan bisa nampak juga di sini ya, semua variabel yang digunakan oleh fungsi greet ini masih tersimpan di memori sewaktu kita memanggil fungsi greet2. Now that you are done with the greet2 function, you are back to greet function, and you pick up where you left off. First, you print getting ready to say bye, and then you call the bye function. Nah, sekarang setelah fungsi greet2-nya selesai, kita akan kembali ke fungsi greet. Dan kita akan melanjutkan kembali proses yang terhenti sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kita akan mencetak tulisan getting ready to say bye. Lalu selanjutnya kita akan memanggil fungsi bye. Kita scroll down ya di sini. Nah, bisa nampak di sini sewaktu kita memanggil fungsi bye, maka terdapat sebuah blok memori yang lain, yaitu blok memori untuk fungsi bye yang ditumpuk di atas blok greet. A box for that function is added on top of the stack. Then you print OK bye and return from the function call. Nah, sewaktu blok bye berada pada tumpukan paling atas dari call stack kita, maka yang sedang aktif saat ini adalah function bye ini. Dan seperti bisa kita lihat dari code sebelumnya, yang dilakukan oleh fungsi bye ini adalah mencetak tulisan OK bye. Dan setelah functionnya selesai, maka function bye ini akan di-pop dari call stack kita. And you are back to greet function. Nah, setelah fungsi bye-nya kita pop, maka kita akan kembali melanjutkan ke fungsi greet. Kita scroll down di sini. There is nothing else to be done, so you return from the greet function too. Lalu berikutnya kita akan kembali lagi ke greet function kita, dan bisa kita lihat dari code ya, bahwa sudah tidak ada lagi hal yang dilakukan oleh greet function ini. Dengan kata lain, kita juga akan melakukan return terhadap fungsi greet ini. Artinya fungsi greet ini juga akan kita pop dari call stack kita. This stack, used to save the variables for multiple function, is called the call stack. Nah, stack semacam ini yang digunakan untuk menyimpan berbagai variabel terkait pemanggilan function atau terkait kebutuhan pemanggilan berbagai function, ini yang dikenal dengan istilah call stack. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Oh ya guys, selama kalian belajar programming, tentunya kalian juga pernah mengenal sebuah website dengan nama Stack Overflow. Nah, kalau kalian cermati ya, nama Stack Overflow itu sebenarnya ada kaitannya dengan call stack dan juga infinite loop. Kalau kita kembali merevisit materi pada bagian pertama,
di mana ketika kita tidak hati-hati dan membentuk sebuah recursive function, maka recursive function tersebut akan berakhir pada kondisi yang namanya infinite loop. Artinya fungsi tersebut akan terus-terusan memanggil dirinya sendiri. Dan kalau kita perhatikan di sesi pembelajaran kita kali ini, kita melihat ya, bahwa setiap kali suatu fungsi itu dipanggil, maka akan terdapat suatu box memori atau alokasi memori yang ditumpuk di atas alokasi memori yang lain. Dan tumpukan ini dikenal dengan istilah call stack. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya ukuran memori kan ada batasannya. Ketika stack-nya terus-terusan ditumpuk, maka suatu saat memori sudah tidak lagi bisa menampung stack kita. Nah, kondisi semacam ini yang dikenal dengan istilah stack overflow. Nah, bagaimana guys? Harapannya mulai bisa dipahami ya, arti dibalik kata stack overflow. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini disebutkan bahwa pada halaman 45 dari textbook yang kita gunakan, terdapat suatu exercises atau latihan soal terkait call stack. Nah, di sini saya sangat menyarankan kalian untuk mempelajari soal-soal latihan tersebut. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. The call stack with recursion. Recursive function use the call stack too. Nah, di sini disebutkan bahwa recursive function juga memanfaatkan call stack. Karena dalam recursive function juga terjadi pemanggilan function ya, di mana function yang dipanggil adalah dirinya sendiri. Let's look at this in action with the factorial function. Nah, di sini kita akan pelajari dengan lebih detail dengan memanfaatkan yang namanya fungsi faktorial. Factorial 5 is written as 5 exclamation, and it's defined like this. Nah, faktorial dari 5 itu seringkali dituliskan sebagai 5 lalu diikuti dengan tanda seru. Dan ini didefinisikan sebagai berikut. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Demikian juga dengan kasus 3 faktorial. Factorial 3 is 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini kita akan coba membuat semacam fungsi rekursif untuk menangani proses kalkulasi faktorial semacam ini. Here's a recursive function to calculate the factorial of a number. Di sini kita buat sebuah fungsi. Nama fungsinya adalah fact, dan dia akan menerima suatu parameter yaitu parameter x. Lalu kita definisikan base case-nya. If x sama dengan 1, kita akan mereturn nilai 1. Nah, ketika nilai x-nya 1, kita akan mengembalikan nilai 1. Dan ini merupakan base case-nya. Lalu berikutnya, ketika nilai x-nya tidak sama dengan 1, maka kita akan mengembalikan nilai x dikali nilai dari pemanggilan fungsi fact dengan menyertakan parameter x diselisihkan dengan 1. Nah, ini merupakan bagian dari recursive case-nya. Karena di sini bisa kita lihat ya, fungsi fact ini memanggil dirinya sendiri. Di sini kalian bisa mencoba code-nya pada komputer masing-masing, lalu kalian juga bisa mencoba dengan kasus factorial 3. Kalau sudah, kita akan coba cermati bagaimana kondisi call stack-nya pada slide berikutnya. Now you call fact 3. Nah, di sini kita akan coba panggil fact 3. Let's step through this call line by line and see how the stack changes. Nah, di sini kita akan coba cermati ya, bagaimana kondisi call stack-nya langkah demi langkah. Remember, the topmost box in the stack tells you what call to fact you are currently on. Dan perlu kita ingat di sini ya, box dengan posisi paling atas pada stack kita itu merepresentasikan box dari function yang sedang aktif. Di sini suatu kita memanggil fact 3, maka akan dialokasikan suatu blok memori dengan kondisi seperti ini. Fact ini merupakan nama functionnya, lalu variabel x-nya bernilai 3. Hal berikutnya akan dicek ya, apakah nilai x-nya 1, ini tidak terpenuhi, maka akan lari ke bagian else-nya. Di mana yang dilakukan oleh else ini adalah, dia akan mereturn nilai x, lalu dikalikan dengan, nah ini, terjadi pemanggilan fungsi fact. Di mana pemanggilan fungsi fact kali ini akan menyertakan parameter x dikurangi 1. Dan bisa kita lihat di sini ya, variabel x-nya kan bernilai 3. Kalau diselisihkan 1 berarti 2. Pemanggilan fungsi fact di sini akan mempengaruhi kondisi call stack kita. Bisa nampak di sini ya, terdapat sebuah blok memori yang baru yang dialokasikan untuk nama fungsi yang sama yaitu fact, tetapi kali ini variabel x-nya bernilai 2. Nah, bagaimana guys sampai di posisi ini dulu? Harapannya bisa dipahami ya. Kita scroll down di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya,
bagian paling atas dari call stack kita ini merepresentasikan blok fungsi yang sedang aktif. Berarti di sini terjadi pengecekan ya, apakah nilai X-nya sama dengan 1? Ini tidak terpenuhi ya, karena nilai X kali ini adalah 2. Maka yang dilakukan adalah, dia akan mereturn X dikali, nah di sini terjadi pemanggilan fungsi fact yang ketiga. Fact X diselisihkan dengan 1. Dan nilai X saat ini adalah 2. Ya. Berarti X diselisihkan dengan 1, nilainya adalah 1. Pemanggilan fungsi fact ini juga akan mengakibatkan perubahan pada call stack kita. Bisa nampak di sini ya, terjadi penambahan blok alokasi memori yang baru yang ditujukan untuk pemanggilan fungsi fact, tetapi kali ini dengan nilai variabel X-nya adalah 1. Nah, bagaimana guys? Sampai dengan posisi di sini dulu. Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba scroll down. Nah, ini merupakan kondisi call stack kita saat ini, di mana box yang paling atas ini yang sedang aktif. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan ya, apakah X-nya sama dengan 1, dan ya, di sini X-nya adalah 1. Maka yang dilakukan adalah, dia akan mereturn nilai 1. Nah, karena terjadi returning function, maka box yang paling atas dari call stack kita juga akan di-pop atau dikeluarkan. Sehingga saat ini yang akan aktif adalah box yang berada di bawahnya. Nah, yang dilakukan oleh box yang berada di bawahnya adalah lebih kurang seperti ini. Nilai X dari box yang ada di bawahnya ini, yaitu 2, akan dikalikan dengan hasil dari return pada box sebelumnya. Dalam hal ini adalah 1. Artinya, 2 akan dikalikan 1, dan nilainya ini akan di-return. Nah, di sini kembali ya, terjadi proses returning dari function yang ada di sini. Artinya, function ini akan di-pop dari call stack kita, dan akan mereturn nilai 2. Hal berikutnya, kondisi aktif akan berada di function yang ada di sini nih. Dan kalau kita lihat di sini, yang dilakukan adalah, dia akan mereturn nilai X, di mana nilai X adalah 3, yang akan dikalikan dengan nilai kembalian dari function sebelumnya, yaitu 2. Berarti 3 dikalikan 2. Sehingga yang di-return oleh function yang ada di sini adalah nilai 6. Dan kembali ya, karena terjadi proses returning dari function yang ada di sini, maka blok memori dari function ini juga akan di-pop. Notice that each call to fact has its own copy of X. You can access a different function's copy of X. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Setiap kali kita memanggil function fact, maka akan terdapat nilai variabel X yang sifatnya spesifik untuk function tersebut, di mana kita tidak bisa mengakses nilai variabel X dari function yang lain. Nah, bagaimana guys terkait mekanisme kerja dari call stack dalam hubungannya dengan proses recursion? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi perkuliahan bagian kedua dari bab ketiga. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.